Oke cuy, ini hari Minggu cuy, rame sekali. Mau ngoceh-ngoceh ceria saja, mau nyampain dulu sesuatu. Anjay, nyampain dulu sesuatu. Saya mau ngoceh-ngoceh dulu tentang ini, dunia permotovlogeran. Jadi ya menurut saya jadi motovlog tuh susah-susah, gampang, suka, duka, ya gitulah. Yang pertama tuh jadi motovlogger tuh ya otomatis harus ada kendaraannya cuy, motor. Ya motornya juga yang penting jalan gitu kan, ya mau motor apaan kayak intinya bisa jalan-jalan gitu kan. Motovlog itu kan jadi kalau menurut saya tuh ngobrol di motor gitu kan, bukan. Jadi yang pertama itu motor, dan yang kedua tuh helm gitu kan. Helmnya mau full face mau half face juga bisa. Kalau misalkan full face kayak saya gini bisa taruh kamera di depan gitu kan, bisa taruh kamera di depan. Nah kalau misalkan kalau half face mah paling di pinggiran cuy, tapi masih bisa kok naruh kamera. Dan yang ketiga itu adalah kamera cuy. Jadi motovlogger itu harus punya kamera, tapi ya agak perlu yang bagus juga, yang penting bisa record video gitu kan. Kameranya juga banyak cuy, yang harga-harga murah gitu kan. Dan juga bisa juga pakai handphone, dan sekarang juga banyak cuy yang jualan mounting buat dudukan handphone di helm gitu kan, untuk bagi yang pemula. Dan saya juga awalnya juga gak ada niatan buat ngevlog ini, cuma ya gimana, cuma ngabadikan momen saja. Tadinya juga gue gak punya cuy, tapi gue lihat Facebook gitu kan, ada yang lewat yang jual kamera gitu kan. Saya coba cek, oh harganya segini, tapi lagi dijual, dia lagi butuh duit. Dan ya mumpung saya lagi ada duit, dan dulu itu sewaktu saya masih kerja gitu kan, mumpung saya masih ada duit, ya udahlah sambil bantu orang itu yang butuh duit gitu kan. Katanya dia udah 2 tahun nganggur dan gak ada pemasukan sama sekali, ya kayak saya sekarang juga. Tapi ya saya alhamdulillah dinikmati, disyukuri. Namanya hidup itu kan ya gak selamanya kita di atas, selamanya juga kita di bawah gitu kan. Jadi intinya nikmati aja dan syukuri apa yang ada. Dan gue itu dulu beli di Facebook cuy. Gue COD-an sama orangnya langsung. Dan jadi gimana ya, dia lagi butuh duit juga. Dan gue juga ya mumpung lagi ada duit gitu kan, jadi ya saling membantu gitu kan. Tadinya gue cuma iseng-iseng, tapi ya lumayan gitu kan, daripada kita bingung naruhnya di mana, nge-save-nya di mana. Namanya juga kan kalau dari Action Cam itu MB-annya cuy lumayan gede. Dan itu gak bisa ditaruh di HP, anjir, lobet gitu kan. Dan keluh kesahnya jadi motovlogger itu, kadang kita udah standby nih, misalkan gini lagi jalan kita video record, tapi ya suara kadang cuy, ya itu kendalanya itu di suara cuy. Di suara kadang kita udah ngoceh-ngoceh banyak-banyak, tapi suaranya nggak kerecord kan.
males juga, malesin gitu kan. Ya itu jadi menurut saya mah itu sih dukanya jadi motovlog. Dukanya jadi motovlogger itu kadang suara gak record. Giliran apa, kalau misalkan suara record, videonya patah-patah dikarenakan itu memori gak kuat bisa jadi. Terus dari kalau misalkan dipindahkan ke handphone tuh kayak handphonenya juga agak support gitu kan. Dan kalau saya pribadi gitu kan, kalau saya pengeditannya tuh juga di handphone cuy, handphone Samsung. Saya nggak gimana ya, nggak punya laptop sama ya gak bisa gitu kan. Dulu juga pernah nyobain di temen ngedit, nyobain pakai laptop, gak bisa gitu cuy, bingung. Disuruh cobain edit ini sama temen, tapi gimana lagi kan nggak bisa saya. Jadi mengulang tarik mengulang tarik dikarenakan ya gimana gitu kan, nggak bisa mah ya udah. Bukan nggak bisa sih cuy, tapi ya karena belum belajar juga sih, saya belum belajar begitu mengamati, cuma langsung disuruh cobain ya kan bingung juga. Jadi buat kalian yang mau jadi motovlog itu jangan dibikin ribet lah. Intinya 3 hal itu dulu, apa sih, kayak semacam ya motor. Kalau mau jadi motovlog itu motor, helm, terus sama kamera. Kameranya handphone juga bisa cuy. Nah gitu. Jadi ya gimana lah, saya juga belum jadi motovlogger. Saya mah cuma ya mengabadikan momen gitu kan, daripada sekarang cuma main-main aja. Jadi kita abadikan gitu kan, biar gak terlalu gimana ya, biar gak terlalu. Saya pernah kesini tapi kok gak ada kenang-kenangannya gitu kan. Jadi ya lumayan membantu juga sih untuk perjalanan. Misalkan kalian main kemana, ada kenang-kenangan juga. Dan untuk misalkan ditaruh di HP itu kadang bisa hilang. Nah bingung mau taruh di mana, ya udah masukin aja YouTube gitu kan. Jadi ya selesai udah ada 3 alat itu, ya menurut saya jalani aja dulu sambil lihat-lihat konten orang lain gitu kan, lihat-lihat cara berbicara orang lain. Jadi ya gitu cuy. Dan apa tadi dukanya ya cuy, dukanya jadi motovlog, dukanya kayak gitu. Nah sekarang sukanya itu gimana? Nah sukanya itu jadi kita tuh banyak teman cuy, banyak teman baru di dunia permotovloggeran gitu kan. Dan kita juga banyak sharing dan berbincang-bincang gitu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk menjadi motovlog yang receh sekali gitu kan. Tapi ya ibaratnya misal kata bisa membantu kalian semua yang lagi pada kebingungan. Jadi gitu cuy, enak jadi motovlogger itu. Bukan jadi motovlogger sih, yang suka ngeplog gitu tuh jadi banyak kawan baru. Kayak saya juga kan tadinya nggak punya banyak teman baru. Setelah ini saya cari-cari teman kawan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ada aja gitu kan yang mau diajak collab, kayak collab gitu kan. Jadi enak cuy. Jadi ada juga grupnya gitu kan, ada juga grupnya, dan kita bisa berbagi ilmu di sana. Dan ngopi-ngopi juga, main-main juga, bukan sekedar main-main cuy. Ya kita juga bisa sharing tentang dunia permotovlogan. Dan kita juga bisa belajar dari orang yang lebih senior dari kita.
Saya juga ini masih pemula gitu kan, masih pemula dan masih butuh support dari kalian semua. Karena jujur cuy, saya kalau misalkan YouTuber pemula motovlog ini, kalau misalkan ada yang subscribe 1 orang juga pun, itu serasa semangat gitu kitanya. Semangatnya gimana? Karena gini cuy, oh ternyata konten gua ini bisa membantu orang dan bisa dilihat orang gitu kan. Kalau misalkan ya view-nya, subscribernya gitu-gitu aja mah ya gimana, males, namanya pemula ya kan gitu kan, males juga. Tapi ya gitu cuy, intinya buat kalian yang mau jadi motovlog pemula, wajib punya 3 hal itu dulu, dan selebihnya jalani aja dulu. Mau ngomong-ngomong garing dulu, namanya juga pemula ya kan, kayak saya ngomong juga belum mengikuti alur yang ada gitu kan, masih ya ngalir ngidul, masih gak jelas gitu kan. Kadang ngomong, kadang di sela-sela omongan itu gak ada, di sela-sela perjalanan gak ada omongan gitu kan. Ya intinya tetap semangat yang mau jadi motovlog pemula. Dan menurut saya itu susahnya itu di situ doang cuy, di soal mau nge-record kan harus persiapan, itu harus persiapan dulu, setting kamera, dudukan kameranya, sama setting mic eksternalnya. Dan misalkan kalau kalian udah punya kamera yang belum mood mic eksternal, kalian juga bisa cuy pakai handphone saja, pakai handphone terus beli mic eksternal. Nah nanti misalkan kalau soal ngeditnya itu si video sama video dari kamera sama si rekaman audionya itu kalian gabungin cuy, jadi gabungin jadi satu. Dan ya ngeditnya juga lumayan harus fokus, dikarenakan ya takutnya ada video-video yang kita lagi berhenti apa gimana gak sesuai dengan omongan kita. Tapi ya kalau menurut saya mah pain-pain aja gitu kan, gak perlu terlalu pas, soalnya kita backgroundnya itu jalan gitu kan cuy, jadi gak kelihatan mulut kita ngomongnya kayak apa ya, kayak kita lagi di belakang layar tapi ngoceh-ngoceh gitu kan. Jadi intinya tetap semangat buat kalian yang mau jadi motovlogger pemula, dan saya juga ya masih pemula, dan saya juga gak terlalu serius juga dengan ngevlognya ini, dikarenakan ya saya jarang keluar juga. Dan intinya tetap semangat lah buat kalian juga pasti lebih paham. Dan maaf juga saya ngoceh-ngoceh gini, bang kenapa kok ngasih saran ke saya sedangkan abang juga masih pemula. Ya saya mah cuma sharing aja cuy, sharing aja, siapa tahu membantu kalian buat lebih semangat lagi. Dan intinya sekedar sharing aja cuy, bukan saya udah senior apa gimana, saya cuma pemula yang baru muncul gitu kan, baru lahir baru lahir, masih butuh arahan dan butuh bimbingan dari senior saya gitu kan. Saya masih butuh bimbingan coy, soalnya takutnya salah arah gitu kan, takutnya gimana, tapi menurut saya mah jalan aja dulu, gimana nanti, jangan dulu mikirin hal ini itu.
Oke cuy, jadi gitu aja yang bisa saya kasih sharingan untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang masih kebingungan. Tetap semangat, intinya jangan lupa like, comment, and share, and subscribe juga biar saya lebih semangat lagi ngontennya cuy. Dan nyalakan juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.